Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Isma, dengarkan. fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah benar. Wa qala aidan yadullah fawqal jamaah. Wa qala asar Umar bin Khattab la islam illa bil jamaah wa la jamaah illa bil imarah wa la imarah illa bil bai'ah wa la bai'ah illa bil ta'ah wa la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan agenda mingguan di mana kita berkumpul bersilaturahim yang target tujuannya adalah satu, bagaimana meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijuantakan atau diwujudkan dalam sebuah amal soleh yang bisa bermanfaat baik untuk diri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Bahkan lebih ininya lagi apa? Sampai kepada mendunia. Itu harapan daripada perjumpaan kita. Salawat beriring salam kiranya terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang dengan asbab beliau kita mengenal Allah, yang dengan asbab beliau kita mengenal Islam, dan yang dengan asbab beliau Rasulullah kita tahu mana hak dan mana batil. Bagaimana proses perjuangan Nabiullah, sang kekasih Allah, yang gigi serinya sampai rontok, yang pipinya sampai berlubang kena tombak, dan itu semua demi keselamatan umatnya, demi kecintaan beliau terhadap umatnya yang ada di muka bumi. Selanjutnya juga terhadap para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan kita untuk memperjuangkan dinul Islam memang masih panjang. Kesabaran pun yang semestinya harus semakin ditingkatkan, karena ujian demi ujian bukannya berhenti, tetapi akan semakin terus sepanjang kita hidup, karena Allah akan senantiasa menguji kita agar kita berkualitas di dalam keimanannya dan ketakwaan. Ikhwan Fidin, dalam kesempatan
yang berbahagia ini saya mencoba untuk menggiring pemikiran serta menyentuh perasaan, juga bagaimana menggandeng keinginan-keinginan agar bersama kepada sebuah kajian di mana yang masih sederhana sepertinya, tetapi bila dilaksanakan akan kita rasakan betapa indahnya hidup di dunia ini di dalam kancah perjuangan. Pertama, tentang konsepnya sebenarnya sudah terbiasa. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Konsep tiga ini, iman, hijrah, dan jihad. Ya. Hijrah dan jihad. Ini sudah terbiasa. Hanya saya adopsi kajian ini tahun berapa ya? Saya lupa. Yang jelas dari makalah Zuriyatul Mujahidin, Komandemen Wilayah 7 pada saat itu. Maka di sana kalau nggak salah wilayah 7 di Bandung ya, ininya tempat ininya. Turunan daripada keimanan ini beliau menggunakan pola 4 tahap ya, tentang iman, kapasitas ma'rifah, iman, kapasitas, terus apa lagi? Ma'rifah, muqarrabah, terus iman, apa lagi? Ma'rifah, muraqabah, muqarrabah, dan musyahadah. Jadi yang keempat ini imannya dalam tahapan pertama ma'rifah, ya, terus muraqabah, ya, terus muqarrabah, terakhir adalah musyahadah. Jadi kalau udah musyahadah itu artinya syahid, sederhananya begitu. Dari ma'rifah akan membawahi dalam keimanannya ada 2 turunan. Al-iman, nurul fitrah. Iman adalah cahaya fitrah. Dalilnya ya mau Allah nurus samawat atau kafim wajah kali bini hanifah. Yang jelas diambil bahwa cahaya fitrah itu untuk pembanding daripada surat di apa tuh ya, di Ashab, kalau nggak di Ashab di surat At-Taubah yang punya begini, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka, kalau istilah yuriduna kata Ustaz Syamsuddin mah, yuriduna itu udah barang pasti ada wawanun di belakangnya berarti menunjukkan jamak. Begitu kata, kalau kata Ustaz Syamsuddin. Berbicara jamaah ya, kata Ustaz Asyari, jamaah itu banyak ya. Minum pil kalau sempat ya tadi. Nah, kita kembali. Ya. Ketika berbicara yuriduna, maka maknanya adalah jamaah. Berbicara jamaah, maka ada pemimpinnya, ada aturannya, ada wilayahnya. Udah itu aja, tafsirnya sederhana. Ada rakyatnya. Itu. Yang apa yuriduna litiu, target programnya adalah memadamkan cahaya Allah. Nah, kita ambil saja apa namanya, sederhananya biar jelas, karena di Indonesia itu ada 3 proklamasi. Proklamasi manapun kalau sudah diprogramkan untuk litu nurullah biafwahim mulut. Nah ini saya kira cahaya Allah bukan cahaya matahari lantas bisa dihitung pakai mulut akhirnya matahari bisa padam, bukan kan? Tentunya adalah
Mulut ini ditargetkan kepada sebuah keputusan atau kebijakan demi kebijakan, sebagaimana yang di Agama Jakarta ada syariat Islam dicoret, itu diantaranya adalah liyu nurallah bi afwahihim. Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun, tetapi Allah tetap ya menyempurnakan sehingga harus diimbangi proklamasi, tidak bisa dilawan dengan deklarasi, tetapi proklamasi harus dilawan dengan proklamasi. Perang. Tetapi ada dua ya, perang itu ada dua. Ada istilah perang yang sifatnya tempur ya, ada perang istilahnya biasa gitu ya. Karena kalau tempur pasti perang, tapi perang belum tentu tempur. Gitu. Kalau bicara perang ya, tapi belum tentu tempur. Bener aku bilang mau ngomong. Nah, Perang melawan kemaksiatan. ya bagus. Ganggu pula ini. Pelanggaran tuh. Bukan tapi memang kebakar ya, artinya bagus lah ya. Di dalam ma'rifah ini tadi iman nurul fitrah, maka metodologinya ada dua. Pertama tasalsul ya. Tasalsul bainal khaliq, bainal makhluk wal khaliq ya. Makhluk wal khaliq Ditulis bil qiraah. Bil qiraah. Ya. Tasalsul bainal makhluqi wal khaliqi bil qiraati. Nah, turunan keduanya dari ma'rifah itu adalah talhaqu. Nah, talhaqu balik. Aduh. Talhaqu bainal makhluk wal khaliq bil amanah. Nah, keikutsertaan atau hubungan atau yang menyertai ya antara makhluk dan khaliq dengan amanah. Yang pertama tasalsul bainal makhluk wal khaliq bil qiraah. Dalilnya Al-Alaq 1 sampai 5, di mana qiraah ada dua ya. Qiraah ada dua secara qauliyah maupun qauliyah. Jadi kalau bicara qauliyah qiraah qauliyah dan qauliyah. Ini qauliyah. Orang bisa mengenal Allah, orang bisa dekat dengan Allah sejauh mana kecintaan dia terhadap Al-Quran. Ya, memang benar, sederhana kok. Orang kalau suka terhadap seorang wanita, nggak jauh beda, dia akan selalu berkomunikasi lewat SMS ataupun yang lain. Nah, hablum minallah ini ya, bisa dilihat berapa juzkah dalam sehari kita membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi juz sehari. Gawat. Karena apa? Karena ini akan ke data ya. Kita akan bisa mendata seseorang ini dekat atau tidaknya. Makanya ulama dahulu mempola ketika dia nggak bisa baca Quran, apa yang dia bisa baca? Baca 1000 kali, baca sekian kali. Tujuannya untuk senantiasa membaca, mengulang-ulang daripada beli baca sekali. Sehingga nyampailah akhirnya timbullah sebuah fadail yang Allah berikan anugerah. Tapi targetnya sayangnya pada keuntungan pribadi nggak dilanjutkan kepada talhaq bainal makhluk wal khaliq bil amanah. Ada sebuah amanah yang nanti kita akan jelaskan setelah ada rentetan tasalsul tawasul ya. Kayak rantai. Jadi rantai ini kalau putus satu udah. Ketika orang jauh dari Quran, 3 hari orang tidak baca Quran, dengan khusus ya, sholat juga baca Quran, tapi yang dimaksud adalah khusus membaca gitu ya. 3 hari ya tidak tadarus Quran, maka kata Nabi itu ditakjiahi.
menunjukkan bahwa dia mati. Iya. Orang yang 3 hari tidak membaca Al-Quran dengan sengaja. Makanya ini pentingnya ya, kita adanya pengajian ini nanti pola bagaimana terjadi. Silakan nanti dipola gitu ya. Sudah begitu, kalau kauliah saja menghasilkan fadilah tanpa diimbangi dengan kauniyah, bagaimana kenyataannya? Contoh misal al-insan, manusia. Mana suratnya? Anas misalkan ya. Nah, misalkan Anas berarti identik minal jinati wan nas. Itu harus real. Bagaimana? Ada nggak manusianya? Banyak. Kalau udah ngaji tasalsul bainal makhluk wal khaliq bil qiraah, hubungannya dengan Anas berarti akan berhubungan dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Sebab kata Nabi, dinul mar'i ala dini khalilihi. Din seseorang tergantung temannya. Makanya gampang kok melihat seseorang. Siapa sih temannya? Oh, udah karakternya begitu gitu. Agamanya ya begitu gitu. Aja dada. Sampai bersyukur jangan cek balik pulang. Ini ada yang tersugih atau gimana rasanya? Nah, yang jelas, jadi kita akan bisa mendeteksi ya dari tinjauan mana melihatnya. Oh ya begini. Makanya kalau kita masa kecil dulu, saya kira yang sejaman gitu ya, antar rumah dengan rumah itu sering kita dengarkan yang namanya lantunan Al-Quran pada maghrib gitu ya misalkan, atau pada subuhnya. Nah kalau sekarang kan ya sudah HP dan lain sebagainya kan luar biasa. Makanya ini apa yuriduna litunurallah itu kan begitu. Yuriduna litunurallah seperti itu. Makanya kalau misalnya bicara Islam ini ketinggalan zaman misalkan. Ya. Kalau misalkan Islam ketinggalan zaman, ya udah kita lihat matahari. Sejak kapan Allah menciptakan matahari? Wah, seger di video kita. Ya. Intermezzo ya. Nah, yang jelas ya. Wah, kita kembali lagi ya. Tasalsul bainal makhluk wal khaliq bil qiraah. Hubungan seperti rantai yang terikat, saling mengikat antara makhluk dengan khaliq, hubungan batinnya ya akan terasa. Bukan, kita tidak mengistilahkan wahdatul wujud secara zat ya, tapi di sini berbicara rasa, pemahaman ya Allah berikan itu ketika kita dekat dengan Quran. Gitu, interaksi. Kita berdialog dengan Allah, bagaimana ayat ini, maka akan muncul yang namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Apakah nanti Al-Qur'an ini difungsikan untuk dalam rangka ketakwaan atau Al-Qur'an ini difungsikan untuk sihir? Bisa kok ya. Kan hari ini saya lihat ya kiainya baca Fatihah, dukunya baca Fatihah juga. Ya kan gitu. Jadi sekarang udah enggak ini ya. Dan memang enggak aneh gitu ya. Karena apa? Karena iblis sendiri menyesatkan manusia dengan biizatillah. Ya Allah, aku izin biizatika, dengan kemuliaanmu aku sesatkan umatmu kecuali mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau berbicara dengan menggunakan Al-Qur'an terus difungsikan untuk menyesatkan, enggak aneh. Sebab semenjak Nabi Adam ya dengan berseteru dengan iblis ya laknatullah, itu iblis menggunakan bizatillah dengan kekuasaan Allah. Sekarang kita mau memperjuangkan dinul Islam tanpa menggunakan Quran, tanpa bizatillah, ya kalah. Orang iblis aja bizatillah, kitanya pakai atas nama diri, pakai atas nama jamaah gitu ya, enggak pakai atas nama Allah, ya kalah. Maka kita kembali lagi setback, silakan fikrohnya dipelajari. Kalau kauliah ini adalah surat 96 ya, 1 sampai 5. Kalau kauniahnya itu kan di surat 3 190 sampai 191 itu kan. Alladzi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang namanya Quran itu ya zikir ya pikir. Kalau zikir aja enggak pikir ya dibodoh-bodohin terus ya.
bodohin terus. Kalau mikir aja tambah dengan berzikir, maka timbul kecongkakan, kesombongan. Makanya antara zikir dan zikir harus diimbangi dengan bersamaan. Insya Allah akan menjadi penyembuh. Apa tuh? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasar. Kelanjutannya turunan daripada tasalsul bainal mahluq wal khaliq adalah talhaqu bainal mahluq wal khaliq bil amanah. Amanah kalau nggak salah surat 33 ayat 72 ya. Coba gimana bunyinya? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali. Pertama kepada mana? Iya, kemana pertama? Langit kan. Ya, nanti kita ulang ya. Langit dan langit. Pada langit wal ardi bumi wal jibal gunung. Bisa sarung. Hah? Ah iya. Tangkap kamera gunung sama sarung. Apa itu? 33 ayat 70. Inna arodna. Arodo ya, dari kata arodo. Arodna kami tawarkan. Apa yang ditawarkan? Amanah. Amanah. Ya, apa sih amanah tuh? Tugas lah. Kacau. Anak Amanah. Kalau kata ini ya, Beban. titipan. Beban ya. Kata lurah. kesabaran ya. Urusan. Amanah itu kan dari kata amanah. Aman, iman. Ya. Amanah itu adalah kepercayaan. Ya. Kenapa dipercayai? Berarti sudah diuji kan waktu ayatnya nanti kelanjutannya. Kenapa bisa kita manusia? Sedangkan arana amanah ala samawat pertama kepada samawat ya, pada langit. Terus kepada al-ardo, Ardi. bumi. Terus apa lagi? Jibal gunung. Jibal. Langit itu makanya orang sombong, kemudian ardi. Diam, Pak. Diam, Pak. Ya lagi terus biarin, akhirnya kebuka semua ya. Insya Allah kalau kita ngaji akhirnya kebuka kabeh. Amanat. Iya, Pak. Kita lanjut ya. Lanjut. Semuanya asfakna, enggan. Sabar Pak. Ya. Untuk hamil, untuk mengemban amanah, hamil itu kan mengemban amanah ya, makanya ibu hamil itu amanah itu ya. Asfakna semuanya menolak, khawatir ya. Tapi dikasihkannya amalah al-insan kepada manusia. Innau kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim jahil. Manusia akan zalim kalau tidak menunaikan amanahnya. Dan manusia itu jahil karena nggak mau mempelajari apa itu amanah. Itu caranya. Makanya ada yang menafsirkan samawat itu kan luas. Ya. Langit luas, tetapi manusia lebih luas daripada langit. Luar biasa. Asadul khaliqin kana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebaik-baik makhluk. Cilik, kecil, tetapi luar biasa. Makanya ada orang untuk entah kejawen apa, tapi ya langit kan ada 7, kita juga ada 7 ya. Dari mulai apa katanya? Dari rambut, kulit, daging, darah, tulang, sumsum. Hitung deh, karena tidak. 7. Nah, begitu. Kita ada 7 lapis. Nah, ya. Dan itu luas. Manusia ada. Meskipun semesta ini adalah makro, kita ini mikro, mencakup. Jadi kesimpulan langit dan bumi adalah manusia. Bumi, ya kan, besar. Kita punya jiwa besar. Kita harus bermental besar. Buktinya semuanya aman, nggak ada yang berani, manusia berani. Maka bumi yang besar pun bisa dikalahkan dengan jiwa yang besar. Siapa itu? Manusia. Jibal, gunung, ya, tinggi, ya. Kita punya cita-cita tinggi. Karena manusia ada jahilun fil ardi khalifah. Ingin memakmurkan bumi, itu cita-cita yang luar biasa. Jibal juga bisa diartikan tumpukan-tumpukan masalah bisa diselesaikan oleh manusia.
tumpukan pasir ya, tumpukan masalah. Kalau jadi Profesor Iwan ya kita ambil lah yang baik-baiknya gitu. Kalau yang lainnya jangan. Ya. Ketiga unsur ini ya itu ada semua diamanahkan kepada siapa? Al-insan. Di sini pakainya apa? Bukan bahasa Anas, bukan bahasa Bashar, bukan bahasa Bani Adam. Karena kalau berbicara ngaji manusia, ada istilah Bani Adam, nanti ngajinya ngaji keturunan. Ya. Kalau Bani Israel berarti sekelompok. Ya. Kalau ngaji Anas berarti ngaji masyarakat. Tatanannya masyarakat. Kalau kul innama ana basyarum mislukum, kulit berarti secara biologis ngaji kulit ya. Ngaji raga gitu ya. Nah, kalau al-insan ini ngaji kejiwaan, ini ngaji mental. Makanya khalaqal insan. Mantap. Yang jelas ya, dari kajian 3372 ini amanah sudah dikupas ya. Yang diambil adalah al-insan. Berarti tentang permasalahan mental, kejiwaan manusia. Ya. Apa sih ya? Ininya apa wujud amanahnya? Kita coba di sini. Coba ya. 4213. 4213. Apa tuh? Amanah, wujud amanahnya apa itu? Saya bikin rentetan. Syara'ah. Apa? Syara lakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa itu? Aqimuddin. Bahasanya Aqimuddin. Aqimuddin terus baru dilanjut wala tatafarraqu. Tenang ya. Tenang. Nah, jadi biar dosennya susi nih ngaji. Nah, nih ya, amanahnya an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Amanahnya adalah mentegakkan din dan jangan saling bercerai. Karena ada tatafarraqu ini kalau kata Ustaz Samsudin mah tafaul ya. Kalau tafaul ya nanti maknanya tadorob, saling memukul. Berarti ini saling, bahasa bukan satu orang, saling berpecah belah. Bukan satu orang, bukan satu kelompok yang memecah belah, tapi saling. NU ya saling berpecah belah, Muhammadiyah ya saling berpecah belah, dan semuanya. Wah, akhir sirah. Oke sih, nanti makan udang. Oh, bagus. Habib lurus. Oke ya. Nah pertanyaannya, an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Istilah din dalam Al-Qur'an bisa bermakna ketaatan, ya kan? Terus din juga bisa bermakna kekuasaan, ada di dalam Burmadinin itu ya. Din juga bisa arti pembalasan yang muatannya adalah terbentuknya sebuah kedaulatan. Ajaran itu kalau tidak berdaulat ya kalah. Sekarang begini ya, contoh lah, namanya pohon. Ini pohon misalnya. Terus dikelilingi apa tuh? Lawon, terus ada sesajen. Di samping sesajen ada yang menyembah dan ada yang menjaga. Bener gak? Ketika ada yang rusak, kuat nggak? Nanti dulu ini lahan gua kan yang ada tentaranya nggak ini? Ada. Kuncen. Nah, ada kuncinya kan? Ribut ya kalau dihancurkan? Sampai di penjara sekarang. Tuh, sampai di penjara. Tapi ketika kita menyembah Allah, aturannya jelas Al-Quran, aparat Islamnya pada tidak punya. Gimana Quran mau jadi mujizat? Ya, gimana Al-Quran ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa? Sebuah
Quran yang di dalamnya ada undang-undangnya tidak punya aparatnya. Sedangkan undang-undang yang dibikin manusia ada aparatnya, ada wilayah kekuasaannya. Benar nggak? Nah, ini Quran itu mujizat bisa begini. Iya, kalau ada aparatnya, kalau ada tentang. Sekarang mana junudnya? Mana tentaranya? Siapa yang membela? Ada Bapak Lurah. Ya kan begitu makanya. Misalkan ada orang nggak sholat, kamu terkena pasal 2 ayat 2. Hukumannya begini, masuk penjara. Tuh. Makanya kenapa orang ketika 3 kali berturut-turut tidak sholat setelah diberi peringatan hukumannya mati? Ya, kenapa? Karena sudah ada aparatnya. Cukup dengan 1 tentara pasif masuk ke masjid semua, saya yakin. Subuh nih yang biasa ngeringkel kan? Ada suara tembakan, masuk, udah masuk ke musola semua, bener nggak? Masuk masjid, kenapa? Karena ada kekuatan. Lo kan dipaksa, memang harus dipaksa. Kan like Rafidin, kalau belum masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, orang kita ngedidik anak aja kalau nggak sholat, sana kamu, paksa nggak? Paksa. Itu pendidikan. Betul. Ya. 7 tahun dididik, 10 tahun nggak mau, dipukul, pakai selawat tahun. Kepret bolak-balik. Ya. Aduh, gawat ya. Ini ada di gurih kalau kepret bolak-balik. Pakai ayat supaya sadar gitu ya. Dan pada 42:13 ini an aqimudin wala tatafarraqu fi, di sini ada oknumnya atau dalam baca ada fa'ilnya, ada pelaksana. Siapa itu? Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, terus Isa. Auhainanya kepada Nabi Muhammad. Berarti siapa itu? Ulil yang bisa menegakkan an aqimudin wala tatafarraqu fi hanya ulil azmi yang memiliki tekad yang kuat, cinta yang luar biasa. Takbir. Orang. Baru makan. Pasti ada ya. Namanya Nabi itu kan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad ada. Maka untuk an aqimudin ini dibutuhkan orang-orang yang seperti itu. Maksudnya apa? Nabi Nuh apa mujizatnya? Apa mujizatnya? Bikin perahu. Apa definisi perahunya? Wadah. Bikin wadah, bikin sebuah negara yang bisa berjalan demi keselamatan ketika ada Lubang. Wadah. yang kedua, Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim? Dibakar? Tidak apa-apa, kan begitu. Terus apa lagi? Burung dicincang, ditaruh bisa. Nah, itu. Dikala fitnah, ya, dikala fitnah terjadi, Nabi Ibrahim tetap, ya, Nabi Ibrahim tetap beriman kepada Allah sehingga ada apa? Salamun, apa tuh? Ba'da wa salaman ala ya narukuni ba'da wa salaman ala Ibrahim. Wahai fitnah yang begitu panas, bardan, sejuk. Udah kita bikin fitnah yang ada ini, kita bikin sejuk. Bagaimana mengganti posisi fitnah menjadi sebuah kesejukan di dalam perjuangan. Hanya hasbunallah, hanya hasbunallah wa ni'mal wakil yang bisa. Allah ala quwwata illa billah. Dan kemampuannya juga bagaimana mencincang burung, berarti bagaimana pola dakwah Nabiullah Ibrahim yang mampu meletakkan kamu tugas di sana. Tugas sana. Jadi mabit ya, kalau udah digodok sini, coba kamu ke Kalimantan misalkan, udah siap itu. Wonogiri Ini kan belum. Mabit ya. Ganggu gue. Aja jadi buka. diam. Orang kerasnya buyar beli dari Tetap ya, masih fokus. Ini pola apa? Itu kan diambil loh, diambil alih strategi ini kan oleh Pak Cokro tuh ditaruh di Kuala Gontor, sekarang di Al-Zaitun. Makanya kan ada kamu tugas di sini. Setelah ini kan pengabdian tuh kan. Sekolah-sekolah pesantren kan yang di modern itu kan pengabdian, ada pengabdiannya. Kamu di sana ya, kamu itu ngambil dari strategi ini. Setelah dicincang atau fasurhuna itu kan ada artinya dicincang, ada juga maknanya dijinakan. Saya lebih cenderung ke dijinakannya. Setelah burung dijinakan akhirnya bisa
bisa ngoceh, bisa bergerak, bisa berkiprah. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu apa? Nabi Musa, banyak ya. Apa dikasihnya? Tongkat sama cahaya di tangan. Kan gitu. Itu mujizatnya Nabi. Nah, apakah asatirul awalin? Dongeng? Enggak, karena kalau sudah diceritakan dalam Al-Quran maka itu jadi huda, jadi petunjuk. Apa petunjuk dari kisah itu buat kita perjuangan? Nanti dalam bahasanya itu adalah sebuah strategi, baik secara dakwah maupun secara kita peperangan. Ngambilnya dari sejarah itu. Apa nih tangan nih yang bercahaya nih? Kekuasaan apa yang membuat kita menjadi magnet yang kuat gitu kan? Gitu. Terus tongkatnya dipukulin ke batu, keluar mata air. Udah, jangan yang sulit-sulit aja dulu. Cari orang yang keras kepala batu kan ada tuh ya? Ada. Keras. Ditotoki apa tongkatnya? Kalau Nabi Muhammad kan mujizat Quran. Coba doktrin pakai ayat yang benar, tapi doktrinnya ya. Kalau udah keluar mata airnya, luar biasa jadi seorang ulama gedean. Jadi yang kepala keras keras kepala ini ya, si ngeyel kan, terus ya dididik ya, yang ngeyel ya, asal dikasih dengan ayat, saya yakin ketika dia sudah keluar mata airnya, sungguh menjadi luar biasa, menjadi rujukan. Kenapa? Biasa ngeyel gitu ya, dimasuki wahyu, insya Allah mempertahankannya sungguh luar biasa. Cuma nanti pemeliharaannya ya, kalau pemeliharaannya nggak benar nanti ya banyak kasus. Setelah pintar akhirnya memanfaatkan ya, bahaya. Tuh, dah, terus apa lagi? Membelah lautan. Apa yang dibelah? Udah, jangan sulit-sulit ya. Lautan manusia. Kita coba dengan Al-Quran, saya yakin terbelah mana yang pro Quran dan mana yang tidak. Mana yang menggunakan Quran untuk pendekatan din. Nih, Anaqimudin walaupun atau Al-Quran yang ditafsirkan dan didalilkan sebagai argumentasi untuk malah kebalikan ini. Jadi cara memahami yang saya pernah dididik gitu ya. Kalau kata Pak Kiai Soleh, supaya otak kamu itu enggak melenceng di dalam memahami penafsiran. Yang penting ini nih globalnya, tafsir ijmalnya jangan lepas. Contoh misalkan kalau di Indonesia sudah ada Islam ya, perjuangan Islamnya sudah ada. Jangan lepas dari perjuangan itu. Insya Allah cara berpikirnya tidak akan melenceng. Karena di luar dan keluar daripada kepentingan agama Allah, agama Islam dan daulah Islam. Demi kedaulatan Islam, insya Allah tidak akan melenceng otaknya. Tapi kalau ada kepentingan lain, pasti sedeng. Pasti sedeng. Teres ya? Iya, nantinya. Karena ada kepentingan lain juga. Tadinya kan kepentingan, Islam punya kepentingan. Ada, ya ini kepentingan. Dua. Nah, setelah Nabi Musa pukulin ke air, pukulin jadi 12, banyak ya. Siapa lagi? Nabi Isa. Apa Nabi Isa? Bagaimana orang yang mati imannya, mati pikirannya, dihidupkan? Ya, hidupkan. Nanti kalau tafsir ekonomi, menghidupkan ekonominya. Bagi yang dar organisasi mati, dihidupkan ke organisasinya. Ini begitu ya, jangan pokoknya mengkuburan ya, tangi, bukan sebatas itu. Itu mah kita doakan ya. Tapi ini yang mati-mati tadi tuh, yang 3 hari sudah tidak baca Quran tuh, mayit-mayit bergelimpangan dikasih ayat biar hidup. Terus apa lagi? Nabi Muhammad udah praktek perjuangannya dari mulai 40 sampai 63. Nah, irhasnya itu mujizat. Irhasnya yang prakenabiannya tetap sebab Nabi nggak ada. Jadi tidak ada Nabi yang melakukan dosa besar, apalagi zina. Ya, awas, hati-hati. Coba ada menafsirkan kayak makan buah kuldi, kalau dia lihat atau yang lain itu zinanya antara Nabi Adam sama buah. Nabi nggak ada yang zina ya. Namanya maksum. Terjaga dari dosa besar. Itu tafsir kompleks gitu ya. Iya, saya lihat itu. Tafsir iblis itu ya. Berusak nama baik Nabi ya, kalau nabinya berbuat zina, apalagi umatnya. Iya. Kalau wali dulunya nggak bener, terus bener wajar. Iya. Tapi kalau nabi enggak, dari kecil udah sampai gede sampai jadi nabi itu pasti udah terpelihara dari hal-hal yang buruk. Akidah Asy'arinya harus dipahami lagi gitu ya. Nah, lanjut. Setelah itu dari 42 13 apa lagi? 51 56 itu amanahnya. Ya. Walakul jina wal isa ila ya. Apa itu ibadah? Ngaji ibadah nih ya.
ibadah itu supaya paham. Manusia ada raga, ada ruh. Pakai begini aja ya. Ini raga, ini ruh. Ini tafsir Pak Kartosuryo ini ya. Ada raga, ada ruh. Kalau raga, ya, maka bahasanya adalah fa'il, laku, fa'ilun. Kalau ruh, ngajinya namanya abid, hamba, abidun. Ya. Fa'il, pekerjaannya adalah fi'il, kan itu. Yang dikerjakannya adalah maf'ul. Tuh, maf'ul mau maf'ul mutlak ya, mau maf'ul bih, terserah gitu ya. Abid, ibadah sama al-ma'bud. Nih, nanti bisa kebaca nih ya. Contoh, Ahmad ya di kajian akidah nih ya. Ahmad membaca Al-Quran. Ahmad selaku subjek ya. Membacanya adalah predikat, Al-Quran adalah objek. Maf'ul ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab begini, si Ahmad adalah abid. Ya. Membaca Quran adalah ibadah. Pertanyaannya, ma'budnya siapa? Dia baca Quran untuk siapa? Apakah pengen dipuji kah? Apakah diperuntukkan untuk supaya kita ini masyhur tah? Nah, maka ruhnya itu dia menyembah bukan kepada al-ma'bud Allah. Ini ngaji dalamnya Pak Kato begitu. Anda berjuang, iya. Orang banyak Islam, sholat banyak kah? Sholat. Kepada siapa dia al-ma'budnya? Kepada al-Islam tah, undang-undangnya, atau yang mencoret syariat Islam? Maka kebaca dia menyembah siapa? Gitu. Ngeri nggak itu kalau udah begitu? Takbir! Ini ma'bud. Makanya benar, Belanda yang datang sedikit, ya. Tetapi pengkhianat lebih banyak daripada jumlah Belanda. Benar nggak? Islam pengen berjaya, itu bisa. Cuma yang menjadi masalah, yang membenci Islamnya banyak. Orang Islam sendiri yang paling banyak. Contoh Indonesia, jumlah umat Islam paling banyak nggak? Ya. Tapi yang paling banyak menentang syariat Islam di mana? Islam lagi. Ya Indonesia. Ya. Udah begitu sekarang kekuatan seperti buih. Ini mah ngaji strateginya ya. Seperti buih. Jumlah begitu banyak dalam demonstran. Sampai emak-emak ikut juang, ikut. Ada 1000 kan. Jumlah yang begitu banyak, ya. Rakyat kalau melawan dengan aparat apa yang terjadi? Yang belaratan kalah. Meskipun satu sosok ulamanya adalah orang yang karismatik, mendapatkan pertolongan Allah, al-haq bila nidom, ditlabul batin. Nidom itu terorganisir, yang melawannya negara, yang nggak mampu. Kalau ngajinya lautan manusia saja, nggak mampu. Makanya harus dibangun dengan terstruktur. Nah, maka dialog. Kenapa kamu nggak ke sana? Lihat aja nanti. Karena saya coba bagaimana pola pendidikannya. Ya, bukan ini ya, gitu ya. Sebagai pembanding, bukan merasa paling terbaik. Loh, kok sekapasitas Habib, pola pendidikan di dalam organisasi sebatas sosial tanpa dibangun struktur yang baik. Ada laskarnya. Tuh buktinya 6 aja mati, nggak ada yang bisa ini. Kasus apa? Iya, kenapa? Saya ngomong sama Habib lagi, Beb kamu, aduh, harus bertanggung jawab. Jangan enak kawanmu terbantai. Kalau saya begitu mas. Sudah tahu yang di sana pakai senjata, masa pakai mulut, pakai hijab doa. Ika Palestina didoai wong pirang-pirang, malah dicaplok. Islam bukan sebatas doa, tapi aksinya mana? Tuh, perang di mana, tempurnya mana? Makanya saya ingatkan, kalau masuk ke hutan, Habib Riziknya saya ikut. Tapi kalau masuknya di kota,
monggo sampean bae Beb, kita mau ora sakti, angger bae sing selamat masih sakti. Sini tebak di apa kasih putar mater ya. Onakan kita Melayu. Ini saya kan gambar strateginya. Tapi itu pun ada baiknya, ada sebuah perjuangan. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Terus 2.30 amanah. Apa 2.30? Oh, baru kan dijawab kan? Ini jahilum fil ardi khalifah. Ini jahilum fil ardi khalifah. Dulu kalau aku kan ngomong, kalau ngaji ibadah mah gampang. Pas mulai ngaji struktur, ketika si A diangkat jadi komandan, si A diangkat jadi ini, udah mulai. Jangankan iblis yang memang memiliki dengki, malaikat yang tidak punya dengki aja komen, ya Allah kenapa? Hah? Kelasnya malaikat kan? Iya. Apa Ustaz undang-undang kita kok? Ya kan? Iblis yang memiliki dengki yang sengaja mau dibongkar sama Allah kedengkiannya, ya wajar. Malaikat yang nggak punya dengki pun ketika ngaji khilafah, wah ya banjir darah, kan begitu. Perlu disandai. Ah, bahaya ini mah, ngerusak bumi. Sama sok tanya ya. Sok biasa kalau sekarang ilmu malaikat kan ya orang ahli dikir, ahli wirid. Wong ahli wirid, ayo Kang ngaji kepemimpinan. Wah, sudah mau ngajak ribut. Ih, begitu. Punya wirid aman nyaman sujud. Santai, Pak, santai. Santai, tapi kalau udah ngaji tentang organisasian, waduh sampai malaikat itu ada. Habis mana kita mimpin lah. Kita bahas Adam, kita mah Bani Adam gitu. Dulu Bani malaikat tahu sih. Saya sering begitu, Pak. Saya begitu. Dan itu saya gali karena saya temui bukan satu orang, dua orang yang dididik, Pak. Ketemu sama ini, ketemu sama ini, ketemu sama ini. Dan pasti sama seperti malaikat. Khawatir nanti pertumpahan darah. Khawatir berusak bumi Ki. Itu jawabannya sama kok. Bener gak? Ketika dijawab, angel deh gitu. Angel wes. Bener gak? Ya. Saya kan antara kauliah sama kauliah. Saya sampaikan nih ayat begini dan coba dengan orang yang bertipologi malaikat. Ketika ngaji begini, wah, udah pasti begitu. Berarti itu karakter malaikat. Nggak salah itu karakter malaikat. Ya. Mudah-mudahan malaikatnya benar bukan malaikat Harut wa Marut. Kalau udah malaikat Harut wa Marut kan pengen jadi manusia. Kapasitasnya adalah malaikat, dia pengen jadi manusia. Akhirnya digoda ya kalah. Malaikat nggak punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu. Kasih hawa nafsu sedikit, ya wes. Tengah-tengah laut merah ya. Ya sekarang lagi di tengah-tengah laut merah. Saya disiksa. Kalau menurut sebagian tafsir. Saya kira cukup ya. Memberikan penggambarannya, saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebab kalau penggalian demi penggalian, saya ingat kalau dari sisi Zuriyatul Mujahidin ini yang dari wilayah 7 waktu itu dari Majalengka, alumninya tuh ya wajar kalau Afghanistan merdeka juga banyak orang Indonesia yang datang ke sana kan gitu. Ya. Iya, banyak yang datang ke sana dan ilmu kemiliterannya juga luar biasa. Saya dapat begini tuh mau ke sana, cuman alhamdulillahnya gak jadi, keburu nikah dikit jadi kamu bagian dakwah dulu kelasnya sudah manggil senjata kayak ya aja. Kadang begini Pak, semangat tinggi ya. Kita muncak gunung aja, ambakannya ngosan. Ya ampun. Sebab ngaji begitu tuh antara bastotan fil ilmi wal jismi harus seimbang. Antara fisik dengan ilmunya harus seimbang. Tenaga super kan? Saya ingat waktu Abi Kismani ya, untuk mendapatkan sahadat mubaya'ah, kamu harus jalan dari mulai Jatibarang sampai ke Bandung. Baru diterima mubaya'ahnya. Kenapa mubaya'ahnya? Mubaya'ah aparat. Tapi kalau syahadat untuk keislaman, pendidikan nggak masalah. Kalau ngaji aparat yang 9 poin itu begitu. Orang tua tuh dididiknya 12 jam saya jalan kaki. iya. Ya. Gunung. Kebar. Makanya ini ceritanya pembelajaran ya yang mau ngulas saja gitu agar ada pembanding gitu ya. Yalah, nanti kebanyakan ngomong saya nanti banyak dongengnya ya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang
mubadir yang tidak bermanfaat. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah senantiasa membimbing lisan saya, membimbing pemikiran saya, membimbing hati saya, dan juga membimbing jamaah yang ada di sini. Ya, target kita sebenarnya istilah 1000 itu istilah saja ya. Sebab target kita adalah bagaimana terwujudnya dan terciptanya daerah basis yang insya Allah buat daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Terima kasih pada Ustaz Johan Fadli.